Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi di channel Bapak Rahmat. Bapak Ibu, kita kali ini akan membahas eh, surat dari teman kita di Kalimantan. Sebut saja namanya Pak Budi gitu ya. Jadi Pak Budi ini ceritanya eh, baru saja mengenal seseorang yang mendakwai dia tentang bahaya riba. Jadi beliau Pak Budi ini rupanya punya pinjaman di sebuah bank sekitar 2 miliar gitu. Kemudian pinjamannya lancar, tidak pernah ada kendala, angsurannya juga lancar ya, baik-baik saja, bisnis juga masih baik-baik saja. Tapi oleh beliau seseorang ini didakwai tentang bayar riba. Kemudian singkat cerita, eh, beliau diminta untuk tidak lagi mengangsur dengan tujuan agar nanti bisa dinego bayar pokoknya saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, rupanya beliau percaya dengan, ya katakan Pak Ustadz ini, kemudian diikuti sarannya untuk tidak mengangsur kembali. Dan bulan ini sudah masuk bulan ke-6 dia tidak mengangsur. Dan baru saja dia menerima surat SP1 SP2 itu di hari yang sama. Jadi dalam satu hari dia terima surat SP1 dan SP2. Nah, kemudian dia panik. Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, akhirnya berkonsultasilah kepada kami. Jadi Bapak Ibu, terlepas dari Pak Ustadz yang mendakwai bahaya riba itu, saya tentu setuju ya tentang ancaman bahaya riba bagi para pelakunya. Tapi tentu sangat tidak bijaksana bila hanya sekedar menyarankan untuk tidak melanjutkan membayar tanpa memberikan bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya, agar kemudian tidak menimbulkan efek negatif bagi yang bersangkutan. Bayangkan, saya memaknainya Pak Budi ini menerima surat SP1 dan SP2 itu tentu bank tidak main-main. Bank tentu akan melanjutkan dengan SP3 dan kemudian mengajukan lelang. Bila ternyata Pak Budi ini pada saat tidak mengangsur, tidak membangun komunikasi dan membangun persepsi. Nah, inilah pentingnya kenapa saya katakan pentingnya membangun persepsi dan komunikasi. Nah, Pak Ustadz yang hanya sekedar menyarankan untuk tidak mengangsur, saya tidak tahu apakah beliau juga menyarankan untuk menjalin komunikasi dengan bank atau tidak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Pak Budi tidak menceritakan bahwa selama 6 bulan itu apakah yang bersangkutan berkomunikasi dengan bank. Tentu pasti ditagih ya, selama 6 bulan itu pasti ada petugas nagih. Tapi apa yang disampaikan sebagai alasan sehingga dia tidak mengangsur, kemudian apakah dia punya perencanaan yang jelas tentang kedepannya mau gimana gitu. Nah, ini pentingnya membangun persepsi dan membangun komunikasi. Pada saat Anda katakan Pak Budi ini menyatakan untuk obat riba, kemudian untuk menghentikan pembayarannya dengan alasan agar bisa bayar pokoknya saja, tentu harus disertai dengan yang namanya membangun persepsi dan membangun komunikasi. Membangun persepsinya apa? Ya, membuat bank atau petugas percaya bahwa apa yang Anda lakukan itu bukan sebuah kesengajaan, bukan sebuah apa istilahnya, sekedar hanya untuk biar bayar pokok saja, tapi betul-betul bagian dari resiko bisnis yang sedang dijalani. Misalnya adanya kendala, kesulitan mendapatkan bahan pokok, persaingan yang ketat dan sebagainya, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan kemampuan membayar. Nah, kalau dia bisa membangun persepsi, bisa jadi bank tidak akan langsung keluar SP1 SP2, tentu seperti itu. Pasti justru baru ditunggakan kedua, ketiga atau keempat sudah ditawari restrukturisasi. Jadi saya maknai bahwa Pak Budi ini tidak berhasil membangun persepsi dan membangun komunikasi. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif adalah ketika bank mendapatkan informasi, update informasi selalu
cepat. Artinya apa yang menjadi kendala Bapak Ibu, apa yang sedang Bapak Ibu lakukan, dan apa yang sedang direncanakan itu terupdate dengan baik kepada bank, sehingga bank bisa memantau perkembangan Bapak Ibu. Yang sering terjadi pada saat menunggak itu menghilang, susah dihubungi, tidak mengupdate kenapa tidak menunggak, kenapa tidak mengangsur, kemudian rencana mau gimana tidak tersampaikan dengan baik, akhirnya bank hanya bisa menduga-duga sehingga muncullah SP1 SP2 tersebut. Nah, selain dari membangun persepsi dan membangun komunikasi, ada juga yang penting yang namanya bagaimana berkorespondensi. Korespondensi penting dilakukan manakala Bapak Ibu dalam posisi seperti Pak Budi. Pak Budi ini sebenarnya kan bisnisnya baik-baik saja, usahanya masih lancar, angsurannya tidak ada kendala, masih lancar. Nah, kemudian karena Pak Ustadz tadi menasihati untuk tidak melanjutkan pembayaran, harusnya Pak Budi ini berkorespondensi, bersurat gitu ya ke manajemen, kenapa kemarin tidak mengangsur, ada kendala apa. Selain disampaikan secara lisan tentu kepada petugas yang datang yang menagih, tapi juga dengan surat, ya, dengan surat. Penting berkorespondensi karena bisa jadi apa yang Anda sampaikan ke petugas di lapangan tidak terkomunikasikan dengan baik kepada manajemen atau kepada pimpinan. Nah, ketika Anda berkorespondensi, membuat surat, ditembusannya ke OJK atau tembusannya ke manajemen di atasnya, maka apa yang terjadi dengan Bapak Ibu itu sebenarnya tersampaikan ke mereka, sehingga mereka paham, oh Pak Budi nggak bisa mengangsur karena kemarin ada kendala, misalnya barangnya ketipu, dagangannya ketipu misalnya, dan sebagainya, sehingga apa yang terjadi dengan bisnis Pak Budi itu manajemen bank mengetahui. Nah, makanya saya sampaikan, walaupun petugas yang datang ke rumah kita kadang-kadang omongannya nyebelin, sikapnya nyebelin gitu, tapi percayalah dia adalah penyambung lidah kita dengan manajemen. Dia adalah orang yang bisa kita titipi pesan tentang apa yang sedang terjadi pada bisnis kita, tentang apa yang akan kita lakukan terhadap kredit macet kita. Jadi jangan dihindari, temui. Ya kalau dia marah-marah dikit diingatkan aja, maksudnya kenapa harus marah-marah gitu. Saya kan utang ke bank Anda, bukan ke orang tua Anda atau ke bos Anda, bukan, tapi ke bank kantor Anda bekerja. Anda juga cuma buruh, nggak usah marah-marah gitu. Diingatkan aja gitu ya. Pentingnya, jadi ada 3 hal yang penting: membangun persepsi, membangun komunikasi, dan berkorespondensi. Membangun komunikasi itu maknanya adalah menyampaikan pesan-pesan tapi baru secara lisan dengan petugas yang datang ke lapangan. Nah, korespondensi ini menyampaikan secara tertulis. 3 hal itu penting. Jadi buat Pak Budi segera membangun persepsi, komunikasi, dan berkorespondensi, karena dengan begitu mudah-mudahan masih bisa dikoreksi. Misalnya gini ya, Pak Budi sekarang katakan udah 6 bulan nggak ngangsur. Pak Budi tawarin, Pak, saya insya Allah bulan ini, Agustus ini, saya ada pemasukan dari penjualan aset, tapi bisa nggak dimasukin ke pokok? Itu tawarin seperti itu gitu. Kemungkinan besar boleh dimasukin ke pokok gitu ya. Nah, nanti Pak Budi harus beri semacam iming-iming, Pak, insya Allah nggak sampai bulan Oktober kita bisa lunasi, kita pengen jual aset. Saya sudah pusing nanggung mikir utang seperti ini. Sampaikan seperti itu, sehingga bank tidak berpikir untuk lelang dalam waktu dekat. Oktober cuma dikit, Agustus, September, nah 3 bulan kayaknya bank tidak akan mengusulkan untuk dilelang dalam waktu dekat. Beri janji manis agar dia pun senyumnya manis. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.